Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Nilam Nanda Fadilah dari Departemen Riset Kimef FEB UNES 2023. Kita jumpa lagi di konten Metopen 101 yang pada video kali ini ada di chapter atau series ke-6. Nah, di chapter ini aku akan membahas tentang instrumen penelitian. Kita langsung aja ke penjelasannya. Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus adanya alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Variabel dalam ilmu alam, contohnya variabel panas, maka instrumennya kalorimeter, variabel suhu, instrumennya termometer, dan lain sebagainya. Instrumen dalam penelitian sosial juga ada yang sudah tersedia, seperti instrumen untuk mengukur motif berprestasi, mengukur sikap, mengukur bakat, dan lain sebagainya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak yang tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Selain itu, instrumen dalam bidang sosial, walaupun telah teruji validitasnya, tetapi bila digunakan untuk tempat tertentu, belum tentu tepat dan mungkin tidak valid dan reliable lagi. Hal ini perlu dimaklumi karena gejala fenomena sosial itu cepat berlalu dan sulit dicari kesamaannya. Instrumen tentang kepemimpinan mungkin valid untuk kondisi Amerika, tetapi mungkin tidak valid untuk Indonesia. Maka dari itu, para peneliti dalam bidang sosial menyusun sendiri instrumen penelitian yang akan digunakan, termasuk juga menguji validitas dan reliabilitasnya. Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Misalnya, akan meneliti tentang pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produktivitas kerja pegawai. Dalam hal ini, ada 3 variabel, yaitu kepemimpinan, iklim kerja, dan produktivitas kerja pegawai. Oleh karena itu, instrumen yang perlu dibuat juga ada 3. Yang pertama, instrumen untuk mengukur kepemimpinan, yang kedua, instrumen untuk mengukur iklim kerja, dan yang ketiga, instrumen untuk mengukur produktivitas kerja pegawai. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti akan lebih banyak menjadi instrumen. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan key instrumen atau kunci dari instrumen. Namun, baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif, yang namanya instrumen penelitian, selalu digunakan untuk memperoleh data kuantitatif atau menguantitatifkan data. Hal ini dikarenakan data kuantitatif adalah data yang dapat memberikan makna yang jelas dan akurat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, instrumen-instrumen penelitian dalam bidang sosial umumnya sulit ditemukan yang sudah baku, layaknya instrumen penelitian dalam ilmu alam. Untuk itu, maka peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Titik tolak dalam penyusunan adalah variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut, diberi definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur, yang biasanya tertuang dalam landasan teori penelitian. Dari indikator ini, kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan metrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Sebagai contoh, misal variabel penelitiannya tingkat kekayaan, maka kita harus membuat instrumen penelitian untuk mengukur tingkat kekayaan. Pengukuran tersebut dapat dirinci menjadi beberapa indikator. Misal indikator kekayaan terdiri dari rumah, kendaraan, tempat belanja, pendidikan, jenis makanan yang sering dimakan, jenis olahraga yang dilakukan, dan sebagainya. Kemudian, tiap indikator dibentuk pernyataan atau pertanyaan untuk mengukurnya. Misal, untuk indikator rumah, bentuk pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, berapa jumlah rumah? Yang kedua, berapa letak rumah? Yang ketiga, berapa luas masing-masing rumah? Yang keempat, bagaimana kualitas bangunan rumah? Dan lain sebagainya. Data yang dikumpulkan sebagai bahan yang diukur dalam instrumen penelitian dapat diperoleh dari beberapa metode, yaitu yang pertama ada angket, digunakan bila responden jumlahnya besar dapat membaca dengan baik dan dapat mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia. Yang kedua ada observasi, digunakan bila objek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan respondennya kecil. Yang ketiga ada wawancara, digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam, serta jurnal responden sedikit. Yang keempat, menggunakan metode gabungan dari ketiganya. Metode ini digunakan bila ingin mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan konsisten.
Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Ada berbagai macam skala yang dapat digunakan dalam instrumen penelitian, yaitu skala pengukur dan skala sikap. Skala pengukur merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Sebagai contoh, timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas dibuat dengan skala miligram dan akan menghasilkan data kuantitatif berat emas dengan satuan miligram. Meteran sebagai instrumen untuk mengukur panjang dibuat dengan skala milimeter dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang dengan satuan milimeter. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Misalnya, berat emas 19 gram, berat besi 100 kg, suhu badan orang yang sehat 37 derajat Celcius, IQ seseorang 150. Macam-macam skala pengukuran dapat berubah skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dan dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Angka dalam skala nominal hanya digunakan sebagai penanda dan tidak terikat oleh hukum matematika. Misal, data jenis kelamin dibagi menjadi pria dan wanita. Kemudian, data pria ditandai dengan 1, sedangkan data wanita ditandai dengan 2. Ini bukan berarti pria lebih kecil daripada wanita, karena 1 lebih kecil daripada 2. Angka tersebut hanyalah sebagai penanda saja dan bukan untuk dihitung. Kemudian, angka dalam skala ordinal tetap sama-sama digunakan sebagai penanda, tetapi unsur besar kecilnya angka akan berpengaruh pada peringkat data. Misal, SD ditandai dengan 1, SMP ditandai dengan 2, dan SMA ditandai dengan 3. Hal ini berarti tingkat SD lebih kecil daripada SMP, dan SMP lebih kecil daripada SMA, karena 1 lebih kecil dari 2 dan 2 lebih kecil dari 3. Lalu, angka dalam skala interval seperti namanya berarti menunjukkan interval, jarak, atau rentang. Bukan sebagai penanda lagi seperti skala nominal dan ordinal, namun angka 0 dalam skala ini bukan berarti kosong. Misal, pengukuran dalam skala interval adalah ukuran suhu. 0 bukan berarti tidak ada suhu, melainkan artinya ada suhu yang mulai mendingin. Jadi, kalimat suhu 0 sampai 30 derajat bukan berarti artinya dari yang tadinya tidak ada suhu menjadi ada suhu. Tetapi, artinya adalah ada suhu yang tadinya dingin kemudian menjadi hangat. Kemudian yang terakhir, angka dalam skala rasio memiliki fungsi yang sama seperti skala interval, yaitu menentukan ukuran jarak atau rentang. Bedanya, angka 0 dalam skala rasio berarti kosong. Jadi, skala inilah yang kita gunakan dalam hukum matematika sehari-hari. Misal, pertumbuhan ekonomi menurun dari 5% ke 3%. Artinya, bahwa memang ada penurunan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonominya 0%, berarti memang tidak ada pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi kan sudah bicara mengenai skala pengukuran. Sekarang kita beralih ke skala sikap. Intinya, skala sikap digunakan untuk menguantitatifkan data kualitatif. Jadi, skala sikap adalah skala yang mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif, yang disajikan dalam bentuk data rasio atau interval. Kenapa harus data rasio dan interval? Nah, kedua data ini adalah jenis data kuantitatif yang dapat dihitung. Skala sikap dapat berupa skala Likert, skala Goodman, rating scale, dan semantic differential. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari pernyataan sangat positif sampai pernyataan sangat negatif. Kemudian, gradasi dari pernyataan sangat positif ke pernyataan sangat negatif diberi nilai kuantitatif. Semisal seperti ini. Ada pertanyaan, prosedur kerja yang baru akan segera ditetapkan di perusahaan Anda. Pertanyaan ini akan diberikan kepada 100 orang karyawan yang diambil secara random untuk memilih dari gradasi sangat setuju sampai tidak setuju yang memiliki beberapa skor yang berbeda. Kemudian, dari 10 orang pegawai yang sudah menjawab kuesioner di atas, dilakukan analisis didapatkan hasil 25 orang sangat setuju, 40 orang menjawab setuju, 5 orang menjawab ragu-ragu, 20 orang menjawab tidak setuju, dan 10 orang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut, 65 orang, 40 dari setuju, dan 25 orang dari sangat setuju, atau 65% karyawan menjawab setuju dan sangat setuju. Jadi, kesimpulannya, mayoritas karyawan setuju dengan adanya metode kerja baru.
Data interval tersebut juga dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan scoring setiap jawaban dari responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan, dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah skor 25 orang yang menjawab sangat setuju kita kalikan dengan 5. 40 dikalikan dengan 4, 5 kita kalikan dengan 3, 20 kita kalikan dengan 2, dan 10 kita kalikan dengan 1. Lalu kita jumlah dan mendapatkan total 350. Kemudian, kita sajikan dalam data interval sebagai berikut. Sangat tidak setuju 100, tidak setuju 200, ragu-ragu 300, lalu 350 dari jumlah total yang tadi kita jumlah di atas, kita tempatkan di tengah-tengah antara ragu dan setuju. Lalu setuju bernilai 400, sangat setuju 500. Jadi, berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden, maka rata-rata terletak pada pernyataan setuju. Kemudian ada skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, positif atau negatif, dan lain sebagainya. Jadi, kalau pada skala Likert terdapat 3, 4, 5, 6, 7 interval dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, Goodman hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Contohnya adalah seperti ini. Bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjabat sebagai pimpinan di perusahaan ini? Apakah setuju atau tidak setuju? Yang kedua, pernahkah pimpinan melakukan pemeriksaan di ruang kerja Anda? Pernah atau tidak pernah? Penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Analisa pengolahan datanya dapat dilakukan persis seperti skala Likert. Lalu ada skala semantik diferensial. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, ataupun sebaliknya. Biasanya, skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang, misalkan seperti contoh berikut. Beri nilai gaya kepemimpinan manajer Anda. Responden dapat memberi jawaban pada rentang jawaban yang positif sampai dengan negatif. Hal ini tergantung pada persepsi responden kepada yang dinilai. Responden yang memberi penilaian dengan angka 5 berarti persepsi responden terhadap pemimpin itu sangat positif. Sedangkan bila memberi jawaban pada angka 3 berarti netral. Dan bila memberi jawaban pada angka 1 maka persepsi responden terhadap pemimpinnya sangat negatif. Dari ketiga skala pengukuran tadi, seperti yang telah saya jelaskan, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi, dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Responden akan menjawab senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah, adalah data kuantitatif. Dalam skala model rating scale, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Yang penting bagi penyusun instrumen dengan rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban di setiap instrumen. Skala ini cukup baik digunakan untuk mengumpulkan data hasil dari pretest dan posttest. Misalkan seperti ini. Seberapa tinggi pengetahuan Anda terhadap mata pelajaran berikut sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan dan latihan? Arti setiap angka adalah sebagai berikut. 0 apabila sama sekali belum tahu, 1 telah mengetahui sampai dengan 25%, dan sampai 4 telah mengetahui 100% atau semuanya. Maka para responden akan menjawab dengan cara melingkari nomor sebelum dan sesudah latihan pada tabel yang tersedia. Pada kolom pertama, terdapat pengetahuan sebelum mengikuti diklat. Ada skor dari 0 sampai 4. Tabel kedua adalah jenis mata pelajaran yang telah diikuti. Ada komunikasi, tata ruang kantor, dan lain sebagainya. Untuk kolom ketiga adalah pengetahuan sesudah mengikuti diklat. Di situ tersedia ada skor 0 sampai dengan 4. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Dalam proses penentuan instrumen penelitian harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Hal ini perlu dibedakan antara hasil penelitian yang valid dan reliable dengan instrumen yang valid dan reliable. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.
Kalau objek berwarna merah, sedangkan data yang terkumpul memberi data berwarna putih, maka hasil penelitian tidak valid. Selanjutnya, hasil penelitian yang reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Kalau dalam objek kemarin berwarna merah, maka sekarang dan besok tetap berwarna merah. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti, karena meteran memang alat untuk mengukur panjang. Meteran tersebut menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Sedangkan instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable. Jadi, instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapat hasil penelitian yang valid dan reliable. Hal ini tidak berarti bahwa dengan menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, otomatis hasil data penelitian menjadi valid dan reliable. Hal ini masih akan dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti dan kemampuan orang yang menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, peneliti harus mampu mengendalikan objek yang diteliti dan meningkatkan kemampuan dalam menggunakan instrumen untuk mengukur variabel yang diteliti. Dalam ilmu sosial, sudah ada instrumen-instrumen yang baku atau standar, karena telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Tetapi, banyak juga yang belum baku, bahkan belum ada. Untuk itu, maka peneliti harus mampu menyusun sendiri instrumen pada setiap penelitian dan menguji validitas dan reliabilitasnya. Instrumen yang tidak teruji validitas dan reliabilitasnya bila digunakan untuk penelitian akan menghasilkan data yang sulit dipercaya kebenarannya. Lalu ada uji validitas. Instrumen yang valid harus mempunyai validitas internal dan eksternal. Instrumen yang mempunyai validitas internal bila kriteria yang ada dalam instrumen secara teoritis telah mencerminkan apa yang diukur sehingga validitas internal dikembangkan menurut teori yang relevan. Sedangkan, instrumen yang mempunyai validitas eksternal bila kriteria di dalam instrumen disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah ada. Pada dasarnya, terdapat dua macam instrumen dalam penelitian, yaitu instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan instrumen yang berbentuk non-tes untuk mengukur sikap. Validitas internal, instrumen yang berupa tes harus memenuhi construct validity atau validitas konstruksi dan content validity atau validitas isi. Sedangkan untuk instrumen yang berupa non-tes cukup memenuhi validitas konstruksi. Kemudian, baik instrumen tes maupun non-tes, keduanya tetap harus memenuhi validitas eksternal. Instrumen yang mempunyai validitas konstruksi, jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan, misalnya akan mengukur efektivitas organisasi, maka perlu didefinisikan terlebih dahulu apa itu efektivitas organisasi. Setelah itu, disiapkan instrumen yang digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi sesuai dengan definisi yang telah dirumuskan itu. Untuk melahirkan definisi, maka diperlukan teori-teori yang perlu dijabarkan dalam bagian landasan teori. Dalam hal ini, berarti bila bangunan teorinya sudah benar, maka hasil pengukuran dengan alat ukur atau instrumen yang telah berbasis pada teori itu sudah dipandang sebagai hasil yang valid. Sedangkan instrumen yang mempunyai validitas isi jika instrumen tersebut dirumuskan berdasarkan program yang akan diuji. Validitas konstruksi dan validitas isi dapat diuji akurasinya dengan melakukan uji korelasi pada sampel penelitian yang lebih kecil. Uji korelasi adalah uji untuk mengukur berapa besarnya nilai hubungan atau korelasi dari variabel-variabel penelitian. Korelasi ini bisa dilakukan dengan uji T. Jika ternyata uji korelasi kecil-kecilan tersebut menunjukkan adanya korelasi yang signifikan, maka instrumen penelitian telah valid dan siap digunakan pada sampel penelitian yang lebih besar. Kemudian, instrumen yang mempunyai validitas eksternal jika instrumen penelitian dapat diterapkan pada sampel yang lain, atau hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Untuk meningkatkan validitas eksternal, penelitian dapat dilakukan dengan memperbesar jumlah sampel. Hal ini dikarenakan validitas eksternal bergantung pada data empiris yang dikumpulkan, sehingga semakin besar sampel, maka semakin besar pula data empirisnya, yang kemudian dapat memperkuat akurasi data. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Pengujian ini dapat dilakukan dengan tes-retest, ekuivalen, dan gabungan keduanya, atau menggunakan metode internal konsistensi yang lebih efisien. Proses pengujiannya sama dengan cara pengujian validitas, yaitu uji korelasi di sampel yang lebih kecil.
Bedanya hanya pada apa yang diujikan saja. Yang pertama ada tes retest. Instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi, dalam hal ini instrumennya sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. Reliabilitas diukur dari uji korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila uji korelasi signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable. Pengujian cara ini sering juga disebut stability. Yang kedua ada ekuivalen. Instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda, tetapi maksudnya sama. Sebagai contoh, untuk satu butir saja, berapa tahun pengalaman kerja Anda di lembaga ini? Pertanyaan tersebut dapat ekuivalen dengan pertanyaan berikut. Tahun berapa Anda mulai bekerja di lembaga ini? Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua. Pada responden yang sama, waktu yang sama, tetapi instrumen yang berbeda. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Bila korelasi signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Yang ketiga ada gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Jadi cara ini merupakan gabungan pertama dan kedua. Selanjutnya yang keempat ada internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan rumus tertentu. Rumus yang sering digunakan adalah rumus Pilthouse dari Spearman-Brown. Kemudian, hasil analisisnya dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas dari instrumen. Oke, kita udah sampai di akhir video, dan slide terakhir, yaitu ada sumber atau daftar pustaka ataupun referensi untuk materi yang telah aku sampaikan tadi tentang instrumen penelitian. Sekian dulu dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.